Saudara sekalian, kita mencoba mengerti mengapa Salomo memohon bukan harta kekayaan maupun umur panjang, tetapi dia memilih untuk meminta kebijaksanaan dari Allah. Karena dia pasti sudah melihat bagaimana Daud ayahnya yang sangat luar biasa itu, boleh dikatakan pada akhir-akhir hidupnya merasa kewalahan untuk memimpin umat Israel. Israel terkenal sebagai bangsa yang bebal dan tegar tengkuk, maka kemudian dibutuhkan pemimpin yang luar biasa, yang katakanlah bisa mengatur dan memimpin mereka dengan baik. Maka dengan memohon kebijaksanaan, Salomo ingin agar dia katakanlah bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat Allah yang dipercayakan oleh Allah kepadanya, dan tentu akan membimbing mereka seperti janji Allah sendiri untuk sampai pada kebesaran dan kemakmuran atau kemakmuran bagi Israel. Namun di akhir hidupnya nanti kita juga akan mendengar bahwa Salomo bisa jatuh. Maka kebijaksanaan tentu dimohon tidak untuk sesaat tetapi juga seterusnya. Dan kita melihat Yesus yang ketika memilih para rasul, dia juga berdoa semalaman untuk membuktikan bahwa sebetulnya mencari orang-orang yang tepat untuk memimpin juga sesuatu yang tidak gampang. Nah, pesan bagi kita semua tidak lain adalah kita pribadi dan juga bersama-sama hendaknya juga mohonnya sama kebijaksanaan, yaitu kemampuan untuk memilih yang terbaik di dalam hidup kita. Memilih yang terbaik itu juga mengandaikan bahwa kita melihat segala sesuatu secara keseluruhan atau secara komprehensif, karena juga tidak hanya bagian per bagian tetapi dalam keseluruhan. Akhir-akhir ini kita bisa melihat misalnya calon pemimpin kita yang diuji dengan debat, materi-materi debat yang kemudian membawa atau membuat orang menjadi emosi dan seterusnya. Lalu bisa saja keluar kata-kata yang mungkin tidak tepat sebagai bentuk emosi itu dan seterusnya. Yang kita bisa belajar dari sana bahwa kebijaksanaan harus pada akhirnya kita tunjukkan baik dalam perkataan kita, dalam tingkah laku kita, dan juga katakanlah tindakan-tindakan kita di tengah orang lain. Nah, pasti itu bukan sesuatu yang biasa, sesuatu yang sangat sulit, maka kemudian kita sebut kebijaksanaan sebagai pilihan yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu, untuk bisa senantiasa berpikir, bertindak, dan hidup dengan bijaksana, kita harus mengandalkan apa yang menjadi ketetapan Tuhan bagi kita, seperti yang tadi kita dengarkan dalam Mazmur. Itulah yang akan menjaga kita dalam seluruh perilaku dan kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan dan sesama. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.